Halo semua, balik lagi sama podcast Perantau. Hari ini gue ngobrol sama temen ex Primagama gue lagi. Ya nggak sih? Benar, Bang. Tapi kita nggak sempat ketemu. Ex Primagama, ex SMP, dan ketemu lagi di Jakarta. Dan ketemu lagi di Jakarta. Kita sebenarnya udah pernah ketemu dan nongkrong, tapi nggak pernah sampai ngobrol. Gue ngajakin ayo bikin podcast, enggak. Tapi pada sampai akhirnya ayo kita bikin podcast kapan. Dia ternyata udah memberanikan diri untuk ngobrol di podcast tentang hidupnya. Hidup saya penuh dengan lika-liku, bro. Dengan tambahan kerjaan yang sekarang ya, Pak. Iya. Jadi makin complicated. Nah, kenalin nama lo siapa dulu? Kalau nama panggilan Avan, aliasnya banyak. Dari zaman SMP sampai sekarang juga punya alias. Tapi lu bisa sebutin nggak alias lu tuh apa aja? Dari gitu? SD sampai SMP di komplek dipanggilnya Geblek. Kenapa jadi Geblek? Nah, coba ceritain kenapa. Nggak tahu kenapa, entah anak komplek. Karena dulu kenal Angga kan? Oh, iya, Angga iya. Teman kita semua. Depan rumah Angga itu namanya Avan. Terus apa? Avan. Tapi sorry, dia punya sesuatu berlebihan di giginya. Terus Panggilannya Tonggos. oh beda-beda. Oh inget. Ayo inget Angga Tonggos, inget. Terus. Belakang-belakangan. Ini rumahnya ibaratnya ya depan rumahnya Avan Tonggos, belakang rumah saya. Oh, Avan jadi- Geblek. Jadi Avan Geblek. Iya. Biar punya perbedaan. Oh, jadi misalnya kalau panggilannya yang satu Geblek apa Black aja doang? Black doang. Satunya Tonggos. Kalau enggak gigi. Bentar, Gigi itu Primagama juga kan? Iya. Enggak, iya, inget. Panggilan keduanya apa? Panggilan waktu itu sampai SMP, waktu masuk pesantren itu panggilannya Lemot. Lu panggilan lemot. Dipanggil Lemot. Kenapa jadi lemot? Karena males. Ya, karena Males mungkin ngaji saya- apa gimana? Saya mungkin anaknya emang pemalas, doing nothing, achieve nothing, Ya. dipanggilnya Lemot. Tapi gini ya, Wan. Sebelum jauh kita ke pesantren, sebelum jauh lo Ke Jakarta? ke Jakarta, lo nih ini alasan juga kenapa gue mau ngomong sama Avan. Karena gini loh, gue kalau ngomongin budaya ya, Wan, budaya perantau di Indonesia tuh nggak cuma orang tuh karena kerja atau enggak Ya. karena dia pengen ngikutin hasratnya, karena passion gue harus dikejar dan gue harus ke Jakarta atau kemanapun gitu. Tapi memang karena keadaan sebenarnya. Ya, Memang nggak sih? karena keadaan. Nah tadi Betul sekali. sebelum gue tag sama Avan, gue ada cerita dulu. Gimana, kenapa sih lu bisa sampai gini sekarang? Jadi yang lucunya, Avan ini udah ngerantau mulai kecil. Umur berapa? Umur di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun. Dan gue sih pribadi, kalau gue ya Wan, dulu ngerantau itu ke Banjarmasin. Gue lahir di Banjarmasin, ngerantau ke Bandung itu umur 1 tahun. Berarti lu dari kecil dong. Ya. Tapi sama halnya kayak lu. Tapi lu dari 2 bulan. Umur sekitar ya 3 sampai 6 bulanan lah. 3 sampai 6 itu lagi kecil banget berarti. Ya. Lu di mana dulu? Gue kelahiran Sidoarjo. Nah. Umur sekitar 3 sampai 6 bulan itu di Jember. Karena ya bokap gua dinas di salah satu BUMN yang mana kerjanya dipindah tugaskan di Jember. Kurang lebih setahun di Jember itu, kalau nggak salah balik lagi ke Sidoarjo. Nggak lama dari Sidoarjo, umur gua 2 tahun, gua pindah ke Ambon. Bentar, tapi bokap nyokap tuh asli Sidoarjo. Asli Sidoarjo, cuma beda kelurahan. Beda kelurahan, jadi cinta berbatas kelurahan dong. Iya, Tapi lu asli Sidoarjo berarti. asli Sidoarjo. Kenalannya gimana tuh bokap nyokap? Katanya sih surat-suratan. Oh surat. Oh iya coy, zaman dulu kan surat-suratan pastinya. Ya kalau tiap mudik ke rumah, tiap jalan tuh pasti itu saudara. Meskipun saya tidak tahu saudara dari mana, mungkin saudara seiman. Semuanya ada ya, Ya. saudara seiman. Nah, karena kan kehidupan lu ngikutin, otomatis kan ngikutin bokap pindah-pindah dinas gitu Ya. kan. Lu pada saat itu kan lagi kecil, otomatis nggak tahu apa-apa Ya. dong. Jadi setelah dari Sidoarjo tadi ke Ambon. Ambon. Di Ambon lu berarti di situ udah mulai sekolah dong.
Sekolah Apa, TK 0 besar, TK 0 kecil sampai 0 besar. Adik gua pun kelahiran Ambon tahun 96. Jadi adik kakak beda dong lahirnya di mana? Iya, beda. Nah, lu berapa saudara sih? Cuma berdua, aturannya bertiga. Nah, Kalaupun jadi itu bertiga, lahirnya di Banjarbaru. oke. Karena nyokap gua dulu keguguran. Pindah-pindah, Cok. Ya kayak gitu sih kalau misalnya orang yang kerja dinas ya, otomatis keluarganya itu semuanya dibawa. Nggak Ya. mungkin kan ditinggal, Pasti. apalagi keluarganya dibangun dari dusun di Sidoarjo. Iya. Desa. Desa di Sidoarjo. Jadi semuanya harus dibawa gitu. Ya entah mau gimana pokoknya harus dibawa. Banyak sih cerita-cerita kayak gitu kan. Gue dulu juga pernah punya temen di Bandung kelas 4 SD, gue inget banget, namanya Gary. Jadi dia tuh kelas 1 SD sampai kelas 4 SD gue sekelas sama dia. Udah deket banget, namanya Gary Tonggos. Jerry tau. Temennya Angga itu kali tadi. Avan Tonggo. Ah iya, Avan Tonggos. Angga kan Angga ayam. Iya, Karena bapaknya suka main ayam. itu. Dia pindah ke Cirebon apa karena bapaknya tugas. Sebenarnya anak-anak tuh udah kayak deket sama dia kayak gitu. Nggak tahu ya. Kalau menurut gua biasanya entah kenapa orang tua ngajak anak waktu di bawah remaja keseraya 17 tahun mungkin ya karena umur-umur segitu tuh masih dalam ruang lingkup orang tua sih. Betul. Jadi ya harus mau nggak mau dan bisa nggak bisa orang tua harus melibat sertakan anaknya untuk bepergian. Dalam artian ya kayak ngerantau ini, makanya pindah-pindah tempat, Ya pindah kota. dan nggak mungkin kan lu ditinggal Ya, di Sidoarjo gitu. kecuali di tiap daerah punya keluarga, beda lagi ceritanya. Tapi lu tahu nggak kenapa jadi bokap lu itu mengiyakan mau pindah kemana aja gitu? Ya karena mungkin sudah tugasnya, Baru tugas, kewajiban ya. kewajiban dari kantornya, bisa jadi gajinya lebih tinggi. Jabatan coy. Apalagi salah satu perusahaan BUMN ya lu Ya, tau lah kalau ya. ngomongin BUMN pasti gajinya gede gitu. Meskipun saya tidak di BUMN. Oh pasti betul di BUMN sekarang. Ya sekarang. Tapi bokap kerja di situ dulu. Nah, kalau di Ambon, lu sampai kelas TK 0 kecil sampai TK 0 besar. Adik gua itu TK 0 kecil doang. itu lu dipindah Ya, nggak mau masuk TK 0 kecil nggak jadi. nggak jadi. Di Sidoarjo tapi adik gua TK 0 kecil. Kenapa jadi nggak jadi? Tahun 98 itu sempat ada kerusuhan di Ambon. Bentar. Menarik nih kalau perihal kerusuhan nih. Emang benar di Ambon ada kerusuhan? Ada, seingat saya kalau dari cerita orang tua saya dulu nyeritain karena ras dan agama. Cuma nggak tahu lagi in real life-nya gimana. Kan umur segitu kita taunya main. Itu tahun 98. 98. Gue baru tahu ya di Ambon itu bahwa ada kerusuhan gitu. Tapi kan perialnya bukan kayak partai gitu, bukan, tapi karena agama dan ras gitu. Dan dari situ ada lu pindah. Dari situ 98 mungkin hampir semua orang perantauan kali ya. Soalnya sebelah gua itu, gua masih ingat sebelah gua itu orang Bali. Nama anaknya itu Ajeng. Oh cewek. Cewek. Bentar nih Ajeng. Terus. Terus dia lebih tua. Oh lebih tua. Dia sering main bareng. Apalagi bokapnya itu seingat gua dulu orang pelayaran. Kalau tiap balik layar rumah kita mesti dikasih seafood. Entah cumi, entah udang. Itu seberapa banyak tuh sih? Biasanya satu kotak. Oh satu kotak. Cuma Itu pasti dikasih. Di mix, iya dikasih. I see. Berarti setelah dari Ambon, adek lo sekolah balik lagi ke Sidoarjo. Sama lu juga. Iya, dia TK 0 kecil. Lu masih inget gak ketika kerusuhan apa bokap atau nyokap lu terlibat gitu dalam kerusuhan? Nah, ya pasti bokap sebagai kepala keluarga harus melindungi keluarganya dong. Betul. Ayah yang baik dong. Yang baik. Dengan membawa dan siap siaga samurai di punggungnya. Bentar. Serusuh itu kah di Ya, mungkin, Ambon pada saat itu? Ya mungkin karena saking rusuhnya entah buat jaga-jaga atau gimana. Berhubung dulu rumah gua di komplek yang cukup dekat masjid, ya mungkin jaraknya 200 sampai 300 meter lah.
Jadi dulu tuh seinget gua nggak cuman umat muslim yang diungsikan di situ, tapi warga-warga sekitar juga di situ. Dalam artian biar kita beranggapan aman lah di situ. Sebelum gua sekeluarga cabut ke Sidoarjo, itu kita dikawal sama TNI ke pelabuhan, naik ya kalau kita tahu di jalan truk-truk TNI yang gede ada. Oh, ya, tahu. Kalau kayak kita tangkep lah. Biasanya yang angkot-angkot yang buat ngamanin konser dangdut ya. Konser lah. Iya. Nah, pakai itu ke pelabuhan. Tapi itu yang diungsikan itu orang Ambon asli apa orang yang kesana gitu? Setahu gue sih dan seinget gue yang pernah gue tanya tuh rata-rata yang orang-orang yang kayak bokap gue yang punya dinas ataupun yang ingin mengamankan diri dari Ambon. Dan gue di sana bener-bener punya keluarga dekat yang bukan hubungan darah. Terus Dalam artian dia orang Jawa, cuman bokap nyokap gue tuh nganggap dan gue nganggapnya tuh mbah, meskipun bukan hubungan darah. itu di Ambon. Namanya Mbah Miskan, orangnya masih ada. Ya lebaran gue mesti ke rumahnya. Sekarang di Ambon orangnya? Enggak, beberapa anaknya ada 1 atau 2 ya yang di Ambon, masih di Ambon. Maksudnya balik ke Jawa, cuman balik lagi ke Ambon mereka beberapa. Bentar, berarti dulu lingkungan di Ambon itu memang rata-rata pegawai dinas? Ya kayak seperti itu sih kalau dari ceritanya. Kalau teman-teman masih ada yang kontak-kontakan sekarang? Tidak tahu, saya sudah lupa. Tapi nih ya, sepingat lu Ambon pada saat itu tuh gimana? Kotanya, kalau nggak daerah? Kalau kotanya sih menurut gua apa ya, Ambon tuh zaman dulu mungkin ya itu ya kalau buat destinasi wisata Zaman dulu ya? Zaman dulu tuh bagus banget, apalagi pantainya. Nyokap gua pas hamil adek gua itu ketiban anaknya kelapa yang kecil, kelapa yang di pinggir pantai, ketiban anak buah kelapa di punggungnya sampai biru. Seasri itu dulu? Iya. Dan itu pantainya bersih banget. Dan di sana pun juga kalau tiap liburan ya entah orang kantor bokap gua atau diajak family gathering, kalau nggak pantai, air terjun. Gua lupa nama pantai sama nama air terjunnya. Tapi lu pernah ke sana? Pernah. Di Banjarbaru pun gua sempat ketemu teman kecil gua waktu di Ambon. Namanya Ruth Panistroy? Waduh, Bukan ya? Bukan. Oh berarti, bentar, sebelum ke Banjarbaru berarti habis dari Ambon itu kerusuhan, balik ke Sidoarjo. Itu dinas lagi? Bokap gua di Surabaya tapi. Seberapa lama itu tapi? Kurang lebih setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun, itu lu sekolah di situ lagi? Sekolah di Sidoarjo, dia dekat rumah sih. Kelas 1 sampai kelas 2 SD. Itu Sidoarjo udah maju pada saat itu? Ya seingat gua sih TV-nya masih TV hitam putih yang dipakai buat nyalainnya pakai cara Rusia alias digeprak. Baru ada siarannya. Ada siarannya. Yang gue inget dulu tontonan gua Saras. Anjir, Indosiar dong. 008, Saras 008. Paling ingat itu. 1 tahun. Lu sebelum pindah-pindah ya maksud gua, lu pernah nggak ya sih, kenapa sih pindah-pindah? Oh itu umur gua waktu gua SD sih sebenarnya. Yang kayak gitu. Pernah lu keluhin sama bokap? Pernah. Sampai gua bahkan nggak mau pengen pindah. Itu SD posisi di Banjarbaru. Karena mungkin udah enakan kali. Ya udah enak. Tadi dari Sidoarjo ke Banjarbaru. Itu Banjarbaru. Terus kelas 3 SD itu. Itu karena gue saking akrabnya sama anak komplek, gue sempet nangis di rumah temen gue, nggak pengen ikut pindah. Tapi gimana ya, rasanya anak masih bocah, terus lu cabut ninggalin temen-temen lu yang udah biasa main sama lu, betul. Cari lingkungan baru, kan nggak apa namanya, ada bedanya lah pasti. Ya pasti lu harus penyesuaian, adaptasi lagi pasti. Gitu kan, harus
lu cari teman-teman baru lagi, iya nggak sih kayak gitu? Pasti. Tapi pada akhirnya dengan saat itu lu tegar gitu kan, ya udahlah gitu. Tapi nyokap gue ya suatu saat malah pasti ketemu kok. Gue bilang gitu, gue yain aja. Berarti di Banjarbaru itu lama? Kurang lebih setahunan lah. Pindah-pindah dong ya, berarti cepet setahun pindah. Ya, tapi waktu kelas 3 di Banjarbaru, gue masih pindah daerah Kalimantan Selatan juga sih. Di Barabai. Daerah hulu sungai apa ya? Barabai itu yang ada adat Bali ya, bukan? Wah. Bukan ya? Bukan. Oh ya. Iya ke Barabai. Kota Apam. Kota Apam, benar sekali Kota Apam. Berarti itu kemunduran lagi dong habis dari Banjarbaru. Itu Iya. bener-bener hutan banget dong pada saat itu. Bener hutan. Tuh, nggak di kompleks sih, di ya kayak perumahan. Gua kebiasaan gua dulu tiap minggu mancing di sawah, main layangan, ke pasar nyari umpan, udah gitu aja. Main bola di sekolahan. Kalau nggak sorenya ke ada kantor apa ya, gue lupa deh. Kantor camat apa kantor lurah ya, ada lapangan dipakai main bola. Orang-orang itu. Berarti habit lu yang biasanya nonton Sarah 008 lu lewatin. Udah waktu di Banjarbaru tuh lebih banyak main daripada nonton TV. Oh iya. Iya. Lebih banyak main di luar daripada nonton TV. Iya. Jadi lu nggak ngikutin serial Doraemon gitu nggak? Jarang. Tapi lebih banyak main sama teman-teman. Nah, nih FYI, jadi Banjarbaru ini salah satu kota di Kalimantan Selatan yang rata-rata isinya itu orang transmigran. Ya, betul sekali. Dan itu transmigrannya nggak cuma untuk dinas doang, ya kan? Tapi ada juga yang jadi pengusaha. Lu kalau ingat dulu ada namanya program pemerintah, Pan. Yang program Soeharto, inget nggak? Yang sukseskan transmigrasi dulu. Pernah sempat dengar, cuman gua nggak hafal persis. Nah, itu tuh kan di zaman Soeharto orang-orang Jawa itu kan dulu lahannya udah kepake semua kan. Jadi overpopulate lah. Overpopulate, tapi mereka punya skill ya, itu bercocok tanam gitu. Jadi pada saat itu mungkin ya, itu pada dipindahin semua ke daerah dan kebanyakan yang gue tahu itu di Kalimantan deh, semuanya, hampir semuanya. Dan Rata-rata. iya, sampai gue pernah ketemu orang Jawa asli kan, sampai hilang medok Jawanya, udah berpuluh-puluh tahun. Mungkin seperti saya. Iya, betul. Sudah hilang kecuali bertemu dengan teman-teman saya yang ngomong orang Jawa. Canco, Iya. Tampot, Nasung. Nah, lu di Barabai berapa lama, Pak? Kurang lebih 2 tahunan lah. Gua di Barabai diceritain nyokap gua pernah nggak ditolak sekolah karena rapot gua SD itu di belakangnya kan ada surat kepindahan yang isinya cuma beberapa kolom ya, gua lupa. Jadi problem juga ya berarti ya? Ya dipikir saya pindah-pindah karena teroris kali ya. Teroris kalau enggak mungkin nggak naik kelas atau gimana. Iya. Terus Dipikir saya teroris atau nggak naik kelas, padahal saya mengikuti orang tua saya yang pindah-pindah. sempat mau nggak sekolah dong berarti? Bukan nggak sekolah sih, nyari sekolah yang mau nerima. Tapi dapat. Mungkin karena nyokap gua pengen sekolah unggulan kali ya. Iya. Karena gak dapat buat akreditasi sekolahnya itu biar bagus. Mungkin juga sih. Jadi ada alasan untuk itu gitu ya. Mungkin juga sih. Berarti pada saat itu tuh nggak pindah ke sekolah yang unggulan di Barabai pada saat itu. Sekolah aja, yang penting sekolah dan Penting berilmu. Belajar bisa di mana saja kok. Padahal alasan orang tua lu supaya bisa pindah lagi kan. Iya nggak sih? Emang kerjanya pindah-pindah. Iya kan nggak tahu. Iya. Kan lu udah berapa kali kan lu dari Sidoarjo terus ke Ambon, habis itu Sidoarjo lagi. Ya terus kan pindah-pindah ya nggak sih? Iya. Nah habis dari Barabai lu mana? Ke Banjarmasin. Masih di daerah Kalimantan Selatan. Iya. Banjarmasin. Sekolahnya jaraknya cuman 50 meter. Dan bisa Itu jalan SD. kaki SD. Kelas 6 SD. Dan itu udah tinggal di komplek Banjarindah itu. Banjarindah itu ya. Oh dari Banjarindah. komplek. Oh. Teman satu kelasnya yang sampai sekarang gue ingat cuman Gilang.
Gila, ya. Sekarang jualan sapron terus ya. Iya, jualan mulu gila. Iya, nggak tahu itu istrinya yang megang atau siapa, Iya. tapi jualan sapron gue liatin di IG. Gila, yang dulu infonya kakak terganteng. Iya. Sekarang kemana? Berani nikah udah sold out. Lemah lu. Iya. Ya, gila. Nah, selama ya gue tahu lu lama banget di Banjarmasin. Iya. Dari sekian banyak lu merantau, dari gue jujur ya baru tahu lu cerita lu pindah-pindah. Lu pindah ke Ambon, lu pindah balik lagi Sidoarjo, lu tahu ke Banjarbaru duluan. Habis itu ke Barabai dan baru ke Banjarmasin. Gue baru tahu. Gue kira lu memang dari Jawa langsung itu ke Banjarmasin. Enggak. Jadi perjalanannya panjang ya. Panjang. Di Banjarmasin lu nikmatin gak sih hidup lu? Menikmati. Ya namanya remaja, coy. Iya. Tumbuh remaja di kota berkembang ya. Menurut gua Banjarmasin masih kota berkembang Iya. Sampai sekarang. sampai sekarang. Kota berkembang di mana ya namanya remaja pengen ekspor sana ekspor sini ya. Percintaan. Aduh. Percintaan lagi. Berarti di Banjarmasin berapa tahun? Banjarmasin dari kelas 6 SD sampai awal-awal SMA kayak. Awal SMA. Ya. Itu di situ tuh gue ketemunya Avan. Jadi gue jujur ketemu Avan ini dulu SMP. Dia satu SMP sama gue. Sempat diterima agama juga dulu pas SD ya? SD sama lu Upi. Sama Upi. Sama Dewi Gigi. Sama Dewi Gigi seinget gua sama Dia Jenny. terima agama. Oh iya, Jenny Luciana. Jenny. Oke. Terus siapa lagi ya? Shirley lu masih inget gak? Shirley yang cokin ya? Ya. Iya. Shirley. Terus Virus, duet mau tuh Shirley Virus. Iya. Gua lupa sih. Virus. Cuma lu kayaknya beda-beda SMP deh gitu. Gue tahu Virus tuh di SMA. SMA. Shirley itu tahu di SMA juga. Ya. Seinget gua berdua itu dari zaman Primagama ya, Itu udah The deket Virgin banget. lah, The Virgin nggak bisa dipisahkan. Padahal beda agama. Iya kan? Iya sih. Tapi memang dua-duanya pinter sih, orangnya pinter dua-duanya. Ini sama ini Hairul Akbar. Ingat ya? Yang rumahnya punya apotek. Gue tahu. Gue coba gitu tuh Sunu. Sunu yang sekarang di Jakarta juga, Jakarta belum juga. pernah ketemu. Sekarang udah punya anak kan? Ya alhamdulillah teman-teman saya sudah berkeluarga. Semoga sakinah mawaddah warahmah dilimpahi rezeki yang banyak. Iya, Amin. amin. Padahal dulu kalau inget-inget zaman SD, SMP kayak gitu ya. Dan itu di Banjarmasin sebenarnya sih gimana ya? Kalau gue ngegambarinnya dulu Indonesia tuh merata, coy. Iya. Sampai ke permainannya. Cuma mungkin sampai sekarang pun kayak gitu juga gitu maksud gue. Tapi tidak terekspos. Tapi tidak terekspos, benar. Dan mainan-mainan kayak zaman dulu. Ya kalau misalnya apa ya? Mainan tradisional zaman dulu lu main gak sih di Banjarmasin? gasing. Gasing ya. Gasing dari pohon pinang. Yang bawahnya dikasih kelaha. Kalau Iya. kalau orang Banjar bilang kelahar ya, kelahar yang bulat-bulat itu buat di bulat-bulat motor kecil. atau nggak di Nah. sepeda. yang kalau dipanci biar ada apinya, ada Oh apinya. iya. Biasanya kalau di Jawa tuh ada kayak batu apinya gitu kan. Nah, Bukan kelahar ya nggak sih? Iya. Jadi kalau kena aspal, enggak kena semen itu langsung nyala-nyala kayak gitu. Nah, apa lagi ya? Mainan-mainan. Banyak sih sebenarnya. banyak. Gua nggak tahu ya, Mak. Benteng-bentengan mungkin. Nah, Benteng-bentengan biasanya dulu zamannya di SD itu sama kalau di komplek gua karena ada Randy Shinchan. oh, Shinchan ya Randy Shinchan, terus main sama Angga Ayam, main benteng-bentengan di SD gua sih dulu. Oh, Karangmekar. Bukan, pengurus dalam 7. Pemda Yang 7. dekat rumah Angga kan? Dekat rumah Angga. Ya, Angga rumahnya dekat dengan sekolah, tapi dia sekolah SD-nya jauh. Itu suatu kebodohan. Tapi mungkin karena Ya karena bapaknya kali ya milihin. bisa jadi. Nah, selain teman Primagama, teman SMP, gue sama Apen dulu kepisah. Kepisahnya di SMA, tapi tetap ketemu tuh di warnet. Di warnet.
tempat gua bolos sekolah dan kabur. Maaf Indra Domo, saya mengkambing hitamkanmu. Kalau tiap saya bilang ke nyokap main ke rumahmu, lu dicariin nyokap gua. Ya makanya dari situ tuh Afan itu terkenal banget dulu. Ya dulu sekolah kita beda. Jadi tapi temennya Afan ini beda gitu. Temennya teman-teman sekolah gua. Tapi udah kenal juga gitu sebenarnya. Gimana sih? Satu circle. Iya, satu circle gitu. Karena satu warnet yang sama ya enggak sih? Jadi Afan mana? Afan Jawa gitu pasti tahu gitu. Jadi kalau dulu tuh pasti setiap hari di warnet tuh ada Afan. Kalau duduk di depan LC dulu ya, di depan LC dan ngerokok tuh pasti ada Afan. Lagi Zaman-zaman yang masih awal-awal ngerokok kenceng, LA merah, Sempurna mentol, Garpit. dan gue inget banget loh, Man. Gue dulu pakai Suprapit. Iya dong, Pakai helm standar. helm standar. Iya nggak sih? Helm standar tuh ke atas kayak gini. Iya nggak sih? Iya nggak? Helm Gojek kalau kena angin jebrak. Iya. Gue pakai itu sampai sekarang. Gue pakai gitu. Nah habis itu, gue tadi kan lu bilang pesantren. Berarti itu SMA atau pesantren atau gimana? Pesantren gua. Karena gua dulu gimana gua dulu tuh pengen masuk SMA 2 di Banjarmasin, Mulawarman. Karena nyokap gua bilang kejauhan, milihlah SMA 13. Iya, dekat komplek. Dekat komplek yang mana gua tahu sorry buat bilangnya itu SMA sering nggak salahnya kalau anak Jakarta tawuran, sering berantem. Iya. Punya bad reputation lah istilahnya gitu ya. Di sana Punya teman banyak di sana teman. nggak ada, cuma siapa ya dulu gue inget, Beben apa ya, Beben. Jadi Benny apa Beben? lu datang ke sekolah cuma sekolah doang. Sekolah doang, pulang, main, sampai bosen gue gak punya teman, kabur ke warnet. Ketahuan, sebenarnya gue pesantren itu bokap gue dari zaman SMP. Tapi zaman SMP gue dulu pernah bokap gue pengen sekolah asrama buat gue di Surabaya. Awalnya gue tes, wah itu sekolah emang bagus. Sekolah apa sih? Islam, biasa. Sekolah Islam. Bokap gue strike abis daripada gue. Terus Pas tes gue mimisan, gagal. AC-nya dingin banget. Dalam satu ruangan, mungkin ukurannya berapa ya? Itu sekolah apa, Pak? Namanya Al Hikmah, itu terkenal Di mana? Di Surabaya. Oh iya. Al Hikmah. Tahu. Ada kelas kampus gue dulu kuliah sekolah di situ. Terus. Itu salah satu sekolah paling mewah di Surabaya lah. Mungkin sampai sekarang sih. Iya. Itu saat itu SMA udah ada punya kolam renang sendiri, punya Kolam lapangan bola sendiri, terus ya berbagai macam fasilitas olahraga lah. Ya kalau di sini mungkin sama kayak Alizar kali ya. Mungkin. Gua nggak hafal. Kalau Jakarta. Terus. Terus ya itu dari Mimisan. Dalam satu ruangan. Pas tes kan nggak mungkin dong di belakang duduknya, disuruh ke depan. Di tiap sudut di depan tuh ada 4 apa 5 AC ya. Kedinginan gua mimisan nggak kuat. Habis itu gagal tes gara-gara itu. Enggak, sebenarnya enggak. Itu tuh waktu di itu gua udah ngerasa nggak enak. Gua bawa sapu tangan kan. Gua ini gagal tesnya karena ini sih emang ketat banget seleksinya. Sampai sekolah juga lu dirantauin sama bokap gua gimana dong? Memang. Mungkin karena bokap gua bosen kali sama gua bandel. Udah bebel. Tapi sebenarnya udah kebiasaan ya nggak sih? Udah biasa. Udah pindah-pindah gitu udah biasa. Mental lu udah di tempat orang tua lu sendiri. Iya. Atau pindah-pindah gitu. Nah, itu waktu ya gua ketahuan bolos, ditanyain bokap gua lu pengen pesantren apa lanjut? Enggak basa-basi. Pengen pesantren. Seminggu kemudian saya pesantren di Bangil Pasuruan. Padahal udah masuk sekolah bagus. Sekolah yang bad reputation. Habis itu lo pengen sekolah di Al Hikmah, nggak masuk gara-gara mimisan, dan pada akhirnya lo memilih untuk ke pesantren. Ya. Kenapa jadi alasan lo milih pesantren? Karena bokap gua dari zaman SMP Udah diinget-ingetin? pengen bokap gua ya,
Lu jadi pemuka agama gitu. Enggak. Lu jadi ustaz. Kalau mau saya ceramah bisa sih saya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu. Itu di pesantren sampai kelar. Sampai kelar SMA lah ya, aliyah. Kalau misalnya aliyah. Itu juga gua telat harusnya kita sangkatan. Iya. Kuliahnya 2010. Oh, lu ngikutin angkatan yang sebelumnya lagi. Iya, Yang sebelahnya. karena gue di pesantren 4 tahun. Setahun pertama itu ikut 4 tahun. kelas khusus. Jadi misalkan lu dari SMP negeri atau sekolah negeri pindah ke pesantren yang gua ini namanya Persis. Base-nya di Bandung. Persis. Apa? Persatuan Islam. Gue kurang tahu jujur ya, Pan. Pesantren itu banyak gitu soalnya. Persis itu pesantren Islam. Di Jombang, ya Gontor mungkin. Oh, Gontor itu Persis juga? Bukan. Nama pesantren maksudnya yang terkenal. Oh, iya. Gontor, Tebu Irang. Tempat lo di itu juga, di tempat lo yang pesantren itu terkenal, itu juga terkenal. Enggak, beda. Kalau ini basicnya gua nggak tahu ya. Pas turun tuh Jawa mana dah? Jawa Timur masih. Oh, Jawa Timur. Arah bisa ke Probolinggo, terus arah Banyuwangi, Jember. Ya pada akhirnya ya dari sekian banyak lu ngerantau ke kota mana-mana, lu balik lagi ke Jawa. Iya, balik lagi ke Jawa. Emang kalau Jawa tuh kayak gitu mungkin kali ya? Iya, bisa jadi sih. Pasti balik lagi. Jawa tuh bukan maksudnya, ini Jawa tuh bukan Jawa Barat. Jakarta bukan. Ini Jawa tuh yang bener-bener Jawa Tengah, Jawa Timur tuh Jawa gitu. Di pesantren, gue sering banget denger di pesantren itu kayak misalnya kayak laki-laki sama laki-laki gitu, ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau gua sih kurang tahu ya, cuman lebih banyak anak-anak klepto. Oh, klepto. Barang apa yang disuruh kan? Biasanya barang-barang nggak penting, entah sikat gigi gitu. Sikat gigi, buku tulis, terus wadah-wadah sikat gigi yang kotak kecil gitu tuh, yang biasa buat tempatnya. sabun, tempat itu. Gimana? Barang. Buat apa deh? Gue nggak tahu ya. Gue agak bingung sama orang-orang klepto. Dia antara nggak bisa membedakan barangnya sendiri atau barang punya orang lain, tiba-tiba masuk ke lemari. Karena mungkin dia kira ini punya gue nih, satu pesantren gitu ya. Mungkin bisa jadi. Nah, ketika nih berarti kan lu berubah lagi dong ini ya. Wah, Apa ya, culture lu berubah dari sekolah yang sekolah yang negeri ya sekolah pada umumnya. Lu ke sekolah agama, culture shock banget. Itu ngubah hidup lu nggak sih sebenarnya dari situ? Iya. Di situ mungkin dari lu yang nakal gitu, gue jadi gue tambah nakal di pesantren, coy. oh ya? Mungkin kalau ya zaman ya waktu SMP tuh masih ngerokok, gue di pesantren minum. Di situ belajarnya. Woi, orang tua yang mau masukin anaknya pesantren, dengerin tuh bangsa. Iya dong. Ya mungkin ya tergantung, karena masih gejolak remaja, pengen coba-coba. Penasaran, benar. Penasaran. Gue belajar minum. Cuman minumnya ada yang di pesantren, ada yang di luar. Oh, di pesantren itu berarti ada hari yang dimana lu keluar? Ya. Pesantren ada. Gue sempat shock sih pertama waktu masuk pesantren. Waktu hari pertama, malam pertama gue pesantren, nah di situ kamarnya kan asrama. Tiap kamar tuh ada kepala kamarnya lah. Ya itu senior, yang ibaratnya kelas 3 lah, kelas 3 aliyah SMA. Itu malam ngerokok. Zamannya Discman yang dicolok bawa pakai speaker, bawa cover roll. Itu kucing-kucingan sama orang-orang kepala asramanya. Tapi kepala asrama itu rumahnya di luar, nggak di dalam. Emang nggak boleh? Nggak boleh, coy. Yang boleh ngapain dari pesantren itu sih? Ya sekolah sewajarnya. Nggak boleh hiburan, misalnya lu pasang poster di kamar lu gitu. Pasang poster hampir nggak boleh. Nggak boleh kayak celana jeans pun nggak boleh dulu. Oh ya? Ternyata outputnya kayak gini ya, tetap aja gitu ya? Tetap aja seperti sama saya. Tapi sebenarnya kalau gue pikir-pikir ya, karena peraturan yang kayak gitu kan ngekang ya maksud gue.
Ya apalagi anak muda ya. Kalau anak muda dikekang-kekang ya benar kata lo, jadi makin tambah nakal gitu. Gue mikirnya gini, semakin lu dikekang, semakin lu pengen mencoba. Kecuali kita bisa batas sendiri. Oh iya. Nangkap gak maksudnya? Ngerti. Jadi dari stopnya itu di diri lu sendiri. Lu mau nakal senakal-nakal apapun, kalau lu nggak stop dari diri lu sendiri, ya nggak bisa. Tapi dari situ lu stop. Dan Apa berlanjut? kalau alkohol gue udah stop dari 4-5 tahun yang lalu. Kalau alkohol, kalau ngerokok masih. Oh masih. Waktu tahun pesantren ya itu stop karena tiba-tiba merokok. Wah anjing, gue kaget nih. Ini pesantren apa gimana nih? Bayangin gue pesantren tuh ya rajin ngaji. Wah ternyata 180 derajat berbeda. Tapi kalau di pesantren kayak gitu ada kayak hukumannya gitu nggak sih? Ada. Apa gimana kalau di tempat pesantren lu hukumannya gimana? Kalau ngerokok Ketahuan dan ketahuan sama senior, lu malamnya diajak enak dulu. Jadi gimana diajak enak? Diajak enak, dikasih makan mie, minuman es teh. Itu enak. Wow. Terus disuruh ngerokok 4 batang rokok klobot, rokok jagung. Harus habis sampai panas di bibir. Tapi dienakin dulu. Ya 4 batang rokok jagung tuh, aduh, 1 batang pun lu setengah jam gak bakalan habis. Apalagi 4, 2 jam 4. Dong. Dia isepnya tuh gak boleh kayak kalau kita ngerokok nyantai, sedot, keluarin gak gitu, harus diisep sampai ngiler. Sampai nggak bisa. Lu pernah kayak gitu? Gua nggak pernah ketahuan. Nggak pernah. Kabur pun nggak pernah ketahuan. Kalau kabur itu lu benar-benar keluar dari pesantren pas hari yang nggak boleh keluar gitu mas? Dalam artian nih, di pesantren itu jam pagi sampai asar sekolah. Sekolah biasa. Sore sampai malam tuh bebas. Maksudnya dalam artian lu mau olahraga, mau tidur, mau apa, tapi dalam ruang lingkup pesantren. Oh, nggak kayak misalnya nih pesantren yang misalnya lu habis sekolah, habis itu misalnya jam 4 selesai nih, jam 4 lu harus ngaji sampai maghrib gitu. Enggak, gitu. Biasanya dari maghrib sampai isya. Oh, itu ngaji wajib? Dari habis isya sampai jam 10 tuh belajar. Oh. Biasanya tuh belajar apa? Ada beberapa kakak kelas yang baik hati, maksudnya entah pokoknya pelajaran pesantren lah. Pelajaran umum, kitab-kitab gitu ya. Kitab Bulughul Maram, apa itu? Lu masih inget ya? Iya masih inget. Berapa masih ingat. Cuman gua gak pernah dapet nilai bagus. Maksimal 6, bahasa Arab pun 6. Dan itu udah mulai berasa di lu dan lu gak cocok sebenarnya di situ. Gak cocok, cuman dari situ gua mungkin mental gue sih kebentuk di pesantren itu. Awal pesantren gue ya mungkin kalau kayak zaman yang anak-anak kuliahan kali ya, yang tiba-tiba kuliah di luar kota pengen pulang ya gue kurang lebih kayak gitu sih awal ya. Lama kelamaan ya udah biasa. Waduh. Tapi iya Reban, ketika gue dulu dapat info kabar ketika lo pesantren ya gue kaget juga kan, tiba-tiba udah langsung pesantren aja gitu kan. Biasa nongkrong di warnet udah hilang aja gitu. Ya kata anak-anak dulu sering bolos makanya dipindahin ke pesantren gitu. Ya udahlah kan pada saat itu kita tetap kontak, setidaknya udah tahu lu di sana aman-aman aja atau gimana gitu. Terakhir kan 2013 apa ya? Ya 2011-2013an kan rumah gue masih ya karena itu bokap gue udah pindah Jakarta posisinya, tapi nyokap gue masih di Banjarbaru. Long distance marriage bokap nyokap gue. LDM. Terus ya 2011-2013 tuh masih di Banjarbaru kan. Terakhir waktu di Banjarbaru. Oh ya, kita sempat ketemu kan ya. Tahun baru kalau nggak salah. Anak-anak kan main pada ketemu. Rumah. Iya, betul. Sampai subuh kalau nggak salah. Berarti itu yang ban sepeda motornya siapa bocor gua lupa. Masih ingat gua. Dan itu bokap lu udah di Jakarta? Udah di Jakarta.
Tapi nyokap harus di sana karena sekolah adek lo. Bukan? Adik gua sekolah. Iya. Karena diselesain dulu lah ya. Iya, diselesain 3 SMP-nya. Pas gua 2000 berapa ya? Akhirnya nyokap lo sadar juga bosen juga pindah-pindah. Ya, mungkin karena udah ya. Adek lo ya. Iya, adek gua. Gua udah kalau gua mandangnya mikirnya sih lu dari kampung balik ke kampung sih. Udah enggak? Gimana? Awalnya dari kampung, baliknya juga ke kampung. Bukan menetap di suatu kota di mana gitu. Oh iya. Ngerti. Nah, mungkin gitu sih kalau gua beranggapan Nyokap. keluarga gua atau nyokap gua. Tapi kan di Jakarta, masa di kampung? Nyokap gua sekarang di Sidoarjo. Oh, iya? Sempat ya sekitar 6 bulan lah di Jakarta, nggak betah. Nggak, maksudnya ya tipikal ibu-ibu yang senang ngapa-ngapain gitu. Nggak betah, bosen, balik ke Sidoarjo. Jadi gak ikut ke Jakarta Udah nggak ikut lagi. Gua di sini sama bokap gua sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi nggak tahu deh kalau bokap gua udah tidak menjadi karyawan yang udah pensiun tapi dikerjakan lagi, gua kayak sendiri di Jakarta. Dan ditinggal sama orang tua. Ya, bisa jadi. Nah, gue terakhir ini ketemu Afan di salah satu kafe di Banjarmasin. Gue tuh udah berapa lama gitu. Lu kalau bentar. Setelah itu kan lu kuliah kan? Ya, kuliah di Malang. Di Malang. Di Malang. Pindah lagi si anjir. Gue hitung-hitung terakhir sama Jakarta tuh 10 kota. 10 kota. Total 10 kota gue hitung-hitung. Jember, Ambon, Banjarbaru, Barabai, Banjarmasin, Pasuruan, Malang. Ya kalau dihitung ya kurang lebih 8 sampai 10-an lah. Pokoknya terakhir Jakarta sekarang. Banyak banget ya. Dulu sempat gue punya 3 KTP 4 SIM. Oh ya? 3 KTP? Ya. Masih ada sekarang? Udah disita KTP-nya. Oh ya? Takut dipersalahgunakan. Oh, iya. Betul. Kalau SIM-nya kan udah mati. Iya, pasti. KTP pertama gue waktu SMP. Biasa, Oh, nembak. Buat SIM? Buat SIM. Karena teman-teman kita bapaknya dulu banyak polisi. Iya, betul. Jadi banyak Dibikinin. cara. Dibikinin mau bikin SIM. Iya. KTP pertama SMP itu Banjarmasin. Hmm. Kedua Banjarbaru. Ketiga Sidoarjo. Yang terakhir Jakarta. Bokap gua Bekasi KTP-nya 2. Apalagi bokap lu banyak banget tuh KTP. Tapi sekarang megang 2. Karena motor gua motor plat B dan Bekasi, bokap gua mau nggak mau harus bikin juga KTP Bekasi. Nah, di Malang. Di Malang. Malang ini gua udah pernah sebenarnya kan ngomong sama teman gua juga orang Malang. Dan Upi pun kuliah di Malang juga. Dari Malang gue sempat awal gue sebelum masuk kuliah kan sempat numpang di UPI dan Udin. Oh ya? Awal-awal kuliah? Waktu mereka masih punya pacar yang iya. sekarang udah. Sekarang jadi istrinya coy, Upi. Oh, Bukan pacarnya yang itu ya? bukan pacar yang itu, teman kita sendiri. Gue ingat orang SMA 2 ya? Iya. Dan Udin juga punya pacar, teman kita sendiri. Iya. Ngerti. Nah, dari itu lu berarti sempat sama mereka? Sempat sama mereka. Berapa lama? Sama Amang Mirza. Mirza Jarot kan? Mirza Jarot. Iya. Berarti lu berapa lama sama mereka tuh? Gue mungkin sekitar 1 sampai 2 bulanan sih, cuman nggak, kosan gue juga jauh dulu, cuman sering numpangnya ke mereka awal-awal di Malang sambil nyari kosan. Tapi kan kalau nggak salah kan lu beda kampus kan? Beda kampus. Mereka di UMM, lu di Brawijaya. Iya. Pada akhirnya lu kenapa jadi pindah sih sama mereka? Hah? Jadi pindah sama mereka gara-gara apa? Mungkin karena apa ya? Lingkungan beda kampus. Pertama beda kampus. Bahasannya beda lah ya. Mereka kalau di kampus dia senior, saya junior, padahal seumuran. Iya.
Tapi ya ya namanya anak-anak, temen yang dari pernah satu daerah juga kan Iya. pasti nyambung ngomongnya paling enggak. Tapi beberapa kali gue juga sempat ya waktu gue udah pindah kosan di Brawijaya udah sampai semester 4 apa 5 gitu. Masih sempat main bareng kok, ngopi bareng sama Mirja, Upi, Maudin. Itu sering ketemu lah ya. Sering ketemu. Duluan lulus mereka apa? Duluan lulus? Duluan Upi. Duluan Upi. Upi duluan. Upi duluan, Amang Mirja masih struggling. masih struggling kadang Iya. ngopi bareng, Ah. main. Terus Yang mana dulu sering mabok ah. sebelum saya berhenti. Gila sih. Jadi saya lu ngerantau ya ketemu teman-teman lu lagi Iya. juga dong. Nah, entah teman lama, ada teman baru. Iya. Lu Brawijaya ngambil komunikasi. Ngambilnya di Konsentrasinya kalau di kampus gua sih nama dulu tuh Kombis, komunikasi bisnis, sekarang udah berubah jadi Menkom, manajemen komunikasi. Iya. Tapi menarik ya Pan, misalnya gue pengen aja sih sama lo kalau perihal lu merasa kerasaan gak sih di setiap momen lu tuh pindah-pindah? Biasanya kayak gampang berubah atau gila nih ini paling di momen ketika lo di kota mana ini yang paling gue kerasaan banget tuh kota mana yang lo Banjarmasin lah pasti daripada yang lain? daripada yang lain. Kenapa? Karena gua nggak tahu ya, mungkin karena gua umur ya teenager, umur ya sekitar 12 sampai hampir 17 tahun di sana, teman-teman. Wah, gua punya teman banyak nih. Jadi ya anjing, gua harus pindah lagi. Dan itu yang berasa yang sangat-sangat lu kenapa harus pindah lagi sih gitu? Mungkin karena udah paling kejadian ya karena waktu gua SD gua nangis di rumah temen gua. Udah maksudnya sampai orang tua temen gua tuh ya udah bilang ya udah nggak apa-apa nanti ketemu lagi. Orang tua gua juga bilang gitu. Maksudnya anjing, gua masih umur segini tapi disuruh kayak gini maksudnya lu pengen ngelepas lu nggak bisa ngelepas teman-teman lu gitu. Umur segitu pengen main mulu. Iya sih bener memang. Jadi salah satu kotanya itu kota Banjarmasin yang paling menurut lu wah ini kotanya bersejarah banget bagi lu daripada kota-kota yang lain. Bahkan kuliah lu di Brawijaya. Bahkan kuliah gua karena mungkin kuliah udah lebih dewasa kali ya. Karena lu udah digodok di pesantren juga kali ya. Mental gua di tempat di pesantren. Oh gila sih man, kalau diomongin ya gimana lu seberapa nakalnya dulu. Dan gue jujur kaget ya man ketika lu masuk Brawijaya. Karena anak-anak kan udah tahu apa UMM. Ya lu tau lah Brawijaya dan UMM itu gimana sebenarnya. Ya memang kampus terbesar di Malang, salah satu kampus di Malang UMM. Ya tapi kalau gengsi-gengsian ya tetap Brawijaya dong. Sebenarnya gue dulu lebih milih UMM. Oh ya? Komunikasinya. Komunikasinya. Udah akreditasi A. Brawijaya belum. Dan setahu gua, seinget gua itu Brawijaya visipnya apa komunikasinya gitu masih baru 2004. Oh baru banget. Baru. Sebenarnya 2004 atau 2003 gitu. Tapi masuk Brawijaya pada akhirnya. Brawijaya. Ya nyokap gua bilang Brawijaya aja. Kalau bokap gua udah ngebebasin lu mau masuk mana, yang penting orang tua masih cukup ngebiayain. Dan itu lu bolak-balik Sidoarjo? Enggak. Gua jarang pulang ke rumah. Gua tipikal orang yang nggak apal sama jalan kalau nggak sering dilewatin. Gua motor itu dulu masih plat DA. Oh di Malang? Iya di Malang. Berarti bawa dari Banjarbaru sebelum nyokap gua pindahan semuanya ke Sidoarjo. Masih plat DA. Terus itu motor dikirim. Cuman kan pas lulus gua tuh 2017 sebelum 2017 pas gua lulus itu naik motor, suruh nyokap gua naik motor. Iya. Gua udah pakai maps, aturannya lewat jalan ibaratnya jalan satu nih yang lebih pintas. Gua malah lewat jalan 2 karena ngikutin map. Iya. Ditanya nyokap gua pas pulang kok lama, ya nyasar sampai Sidoarjo kota gornya. Hah? Nyokap gua kaget.
Kejauhan, muter. Gue nggak hafal sama jalan kalau nggak sering dilewatin. Oh jadi biasanya jarang pulang gara-gara itu. Gue pulang pun ngebis biasanya Daripada naik motor. Di motor tinggal di Malang, lu udah gitu ya. Balik naik bis ke Sidoarjo. Nah, siapan dulu setelah lulus kuliah sempet ke Banjar lagi kan? Ke Banjar karena nikahan Gilang deh kalau nggak salah. Bukan yang kita ketemu itu bukan nikahan Gilang. Apa ya? Gue lupa deh. Pokoknya gue nginep di Andi deh, seingat gue. Iya, pokoknya lu balik ke Banjar dan di situ kita ketemu kan? Ingat nggak sih yang kita ngobrol di kedainya ya, Ardi. Kedainya Ardi itu. Di situ tuh gue ketemu Afan karena gue kan dulu Afan komunikasi, otomatis kan gue pikir pada saat itu pemikirannya yang bakal kita pada saat itu ngomongin kerja ya kalau nggak salah kan. Lu pada mau kerja di mana gitu setelah habis lulus gitu kan. Terus si Afan itu dulu sangat bersemangat banget, pengen banget masuk startup. Iya benar, masuk startup gitu. Ya memang benar, saya dulu di startup e-commerce. Iya, dari situ tuh kita kalau nggak salah ngedebatin antara startup dan PNS ya nggak sih? Iya, karena waktu itu teman-teman kita pada ngejar PNS. Iya, karena mindsetnya kalau orang daerah itu PNS itu udah paling penting. Memang sih paling benar, paling menjamin. Tapi kalau nggak challenging aja, istilahnya kayak gitu kan. Apalagi kita pada situ kan masih muda banget dan ngobrol panjang sampai debat ya kalau nggak salah ya. Sama siapa ya? Sama Maris kok. Sama Ikon, sama Putau. Iya udah paling enak dah pokoknya PNS yang sedangkan si Alman ini dulu startup. Kalau gue dulu 50-50 karena gue tahu dulu gue sadar diri gue dulu tinggal di daerah dan habit gue kayak gitu, sedangkan gue juga ada kepikiran untuk masuk startup gitu pada saat itu gitu. Berapa lama kemudian kalau nggak salah apa tuh masuk startup? Alhamdulillah. Sebelum gue ke Jakarta sampai sekarang nih ya, kalau lu lihat cek kontak lu di nomor gue itu masih perusahaan lu nama belakangnya. Serius relasi coy kan kayak gitu. Jadi gue tulisin di belakangnya namanya siapa perusahaan lu. Ya meskipun dia pindah-pindah gue nggak tahu, pokoknya dia kayak gitu lah. Iya. Betul. Cuma di e-commerce lah. Dan gue ke Jakarta kan. Dari situ kita udah mulai arrange ketemu dan kita ngomong masalah startup. Kalau nggak di bawah tangga ya di Gandaria. Itu tuh pertama kali gue ketemu Afan, ketemu Dewi, ketemu Pas Adul kesini. Banyak tuh cerita startup dan gue dulu kan kebetulan startup juga, terus startup kecil gitu. Ya hoki aja sih sebenarnya gue masuk startup karena diajakin sama teman gue juga. Mungkin kalau gue ngeliat pattern yang sekarang ya, anak-anak fresh graduate nyari internship entah di startup, entah di agensi, next stepnya baru ke startup atau e-commerce. Oke. Nggak tahu sih lu ngeliat nggak sih? Maksudnya anak-anak mungkin kelulusan 2015, 2014 gue lihat rata-rata di agensi advertising, entah di startup kecil-kecilan, lalu pindah yang entah hitungannya perusahaan udah PT, TBK, BUMN, next patternnya ke situ. Udah ke itulah ya, udah tracknya bakal kayak gitu gitu. Gue ngelihatnya. Tapi kalau dulu lu nggak kayak gitu dulu ya? Gue justru kebalikannya sekarang. Udah gimana? Gue dulu di startup, sekarang di advertising agency. Kebalikannya ya? Aduh. Ya namanya juga hidup. Tapi nih Afan, ngomongin startup nih, kerjaan di perusahaan lu sebelumnya, apa sih, kenapa lu jadi pengen masuk startup itu? Gitu. Gue sebenarnya nggak expect ke situ sih. Nggak expect ke. Awalnya pengen kemana memang? Ya, maksudnya nggak expect ke job desk itu. Job desk gue dulu di operation ngurusin duit. Ya, awalnya memang pengen kemana dulu? Gue ngincer di sosmednya. Soalnya gue punya bayangan kalau gue ngincer di sosmednya, gue punya pattern ke advertising agency lebih enak. Iya. Kita dari jadi SMS, sosmed spesialis, atau nggak SMM, ya betul. Bisa lagi kalau udah jago jadi planner. Tapi jatuhnya ke bidang yang lain, ke operasional. Ya. Tapi makin ke situ, gue makin mikir, gue ngurusin duit orang.
gue tahu flow-nya. Dimana sekarang perusahaan fintech lagi gila-gilaan. Perusahaan fintech, financial service, teknologi dan segala jenisnya ya kita tahu yang kita pakai sehari-hari lah biasanya buat jajan, OVO, Dana, terus GoPay, kan banyak juga. Dan jangkauan fintech pun juga bukan cuma itu. Ya. Ya, Mereka udah masuk beberapa banyak lini gitu ya. Banyak lagi yang kayak pinjaman online, Ternama, terus ada yang financial teknologi service yang ngedanain beberapa startup. Dari situ gue punya pandangan, wah kayak cocok nih. Tapi berapa gue setelah cabut dari itu startup, gue pengen di sana. Job desk sebelumnya gue agak beda sama yang gue pengen. Malah ditawarin dengan job desk yang sama. Gue nggak mau dong. Iya, nggak berkembang lu ya. Nggak berkembang gue. Itu di perusahaan fintech lu coba? Udah beberapa kali gue coba. Tapi menawarinnya mereka dengan posisi yang sama. Ada posisi ya, pas interview, bla 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 bla. Gimana kalau ngisi yang ini aja? Gue nggak mau. Terus Udah lama gue pindah ke advertising agency. Dan seharusnya kebalikannya ya, patternnya. Patternnya kebalikan. Jadi anak startup tuh gimana sih, Pan? Apalagi ya, istilahnya hitungannya karena perusahaan startup lu tuh lumayan ternama. Iya nggak sih? Maksudnya ketika teman-teman lu tahu lu kerja di situ, wah anjir, lu kerja di situ. Itu lu ada ngerasa pride gitu nggak sih? Nggak sih, biasa aja. Biasa aja. Lu Biasa aja. nggak ada bedanya dengan perusahaan yang lain? Nggak ada sih menurut gua. Sama aja. Menurut gua perusahaan sama aja, tergantung kita menempatkan diri. Dalam artian kalau lu punya nama baik di perusahaan itu, otomatis perusahaan itu juga ngikut ke lu. Mudah nggak? Jadi sistemnya kayak gitu ya? Kalau gua, Pandangannya? kalau buat gua, kalau lu cuma berkontribusi ya sekian persen buat cuma kerja doang gitu. Cuma kerja doang, nggak berkontribusi yang bagus buat perusahaan lu ya cuma dianggap lu ya. Gua ngelihatnya nggak, kalau menurut gua biasa aja. Lu ya kerja doang gitu. Iya. Dan lu berasa berkontribusi nggak di startup lu? Gue biasa aja sih kontribusi, cuman banyak ilmu yang di luar jalur yang gue pelajarin gue dapat. Contohnya? Ilmu anak-anak IT. IT. Lebih ke situ ya, karena base-nya startup ya. E-commerce kan ya. Dipertegas nih, e-commerce. Yang kabarnya sekarang mau tutup. Iya. Apaan tuh? Ya, buka pintu lah. Ya. Pintu dibuka. Ya pokoknya itu. Sama beberapa seputar flow di banking. Oh, lu jadi lebih tahu. Kalau kan ngurusin payment lah. Oh, payment. Mungkin kalau gua di sosmed gua ngurusinnya Konten. hot suite, konten. Tiap hari konten apa nih, deadline-nya gimana nih, gitu. IP. Bikin IP, terus lu gimana nih proyeknya nggak jalan produksinya, gimana nih ditagih klien nih, jam segini harus selesai nih, kayak gitu ya. Iya. Nah, itu lu berarti dari Malang memang sengaja ke Jakarta apa memang? Sebenarnya gua dari waktu gua kerja, gua pengen balik ke keluarga lagi. Dalam artian gua pengen ngumpul. Sidoarjo. Dalam artian Surabaya gitu. Pokoknya ya yang bisa ngumpul lah. Maksudnya gua udah capek. Udah capek pindah-pindah. Iya, betul. Ada jenuhnya juga ya? Ada jenuh. Nggak tahu ya. Mungkin ya kalau gua nanti udah berkeluarga, gua nggak tahu akan kayak gimana. Cuman gue ngeliatnya ya waktu sebelum kerja gue kuliah pun juga mikir gue pengen deket sama keluarga. Gue milih Jawa Timur, paling jauh dulu di Jogja. Paling jauh? Gue daftarnya di Jogja. Dan itu keterima di daerah Jogja, Jawa Timur kayak gitu? Enggak, cuma di Jawa Timur doang yang keterima. Kenapa nggak diambil? Yang di Jogja nggak lolos. Yang di Jawa Timur? Yang di Jawa Timur ya itu UB sama UMM. Brawijaya sama UMM. Kerja pun anggapannya kayak kerja gua dulu
Gua nggak ini sih, gua kerja nggak ada niatan di Jawa Timur. Bokap gua ya udah ke Jakarta aja dulu. Bokap gua udah. Oh karena bokap di sini. Mumpung gua. Ya. Dia lah nemenin dia sendiri sih. Dia bokap gua dulu ngekos. Iya kan maksudnya nemenin dia gitu. Meskipun gua sama bokap gua nggak akrab banget dan sering selek. Iya. Pastilah anak laki-laki dan bapaknya itu wajib slack. Bukan wajib sih, selalu ada slack. Selalu ada. Karena sama-sama laki-laki, prinsipnya kan semakin tua kan semakin jadi gitu. Iya, betul. Terus. Terus ya lu mengiyakan ke Jakarta? Gua 2 minggu di Jakarta batin dalam artian ngeluh. Gua kalau bayangin gua kalau kerja di sini, gua berangkat jam berapa, balik jam berapa, spare waktu buat gua ke kantor jam berapa, udah gua arrange. Selama gua main kesana kemari, kira-kira gua 2 jam sebelum kemana-mana gua harus udah siap. Iya, siapkan diri. Betul. 2 jam. Awal-awalnya kayak gitu. Wah gila macetnya ya Allah. Ya beda dong dengan Malang, Sidoarjo, Surabaya. Malang adalah kota untuk anak-anak pemalas. Iya betul. Apalagi bulan September. Apalagi musim maba, dingin. Enak banget, bener kota-kota pemalas. Nah dari Jakarta, lu apa yang lu pelajarin Ton? Struggling lah pastilah, udah struggling. Strugglingnya dalam hal apa? Dalam hal apapun. Apapun. Hidup lu? Ya kalau ngatur duit sih, gue dari zaman pesantren udah bisa ngatur duit sih. Oh belajarnya dari situ? Dari situ gue kalau belajar ngatur duit. Karena dulu memang dikasih juga terbatas banget dong. Iya pasti. Berarti lu bener-bener digodoknya pas di pesantren ya daripada di kuliah ya? Biasanya kan orang-orang kan di kuliah. Udah terbiasa mungkin ya? Bisa karena terbiasa. Ya jadi lu nggak kaget lagi ketika udah lu kuliah, ya gue udah biasa gitu. Ya udah biasa. Daripada teman-teman yang lain yang beramburan keuangannya. Mungkin. Apalagi ya dari zaman pesantren sih sampai gua dulu ya gua punya relationship. Relationship apa nih? Pacaran. Oh ya di pesantren. Enggak, gua kenalnya dulu temennya sahabatnya, istrinya Mucus. SMP 1. Sahabatnya. Gimana? Istrinya Mucus punya sahabat. Iya, itu dulu pacar gua. Oh, terus putus. Itu gara-gara LDR, terus di ya kultur Jawa lah. Gue nggak menyalahkan kultur ya, mungkin karena dia 3 bersaudara, semuanya cewek, kakak adiknya udah nikah, tuntutan dia pengen cepet nikah. Gue posisinya udah di Jakarta itu. Jakarta awal-awal kerja kan harus maksud gue nabung buat segala macamnya. Sebenarnya gue udah punya tabungan dari zaman gue pesantren ke nyokap gue. Sampai sekarang udah pecah. Udah pecah tabungannya. Itu gue spare buat nyicil rumah sebenarnya. Gara-gara dia. Iya. Anjing serius itu ya, mulai SMP nabung, mulai pesantren nabung. Gua SMA nabung mana ada anjir. Gue nggak tahu ya, kalau gue tipikal orang yang kalau nggak pengen belanja ya udah nggak gue belanjain. Ya itu di save aja gitu ya. Iya. Wow. Terus gue putus, tahu-tahu tabungannya pas gue putus tuh berapa? Ya karena bokap gue udah dapat dana pensiun, bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk hadiah umroh. Nyokap gue bilang bye-bye, Van, uang tabunganmu buat pakai umroh kamu sama adik ya. Duit tabungan gue bisa buat berdua orang umroh. Dan itu kemarin lu umroh? Tahun 2000 berapa ya? 2018. Itu duit tabungan lu sendiri? Ih bangsat. Wah anjir. Kenapa gua gak mulai dari dulu ya? Ya gimana namanya hati manusia. Tapi gini, pattern lu nabung dulu dan sekarang itu sama? Kurang lebih sama, mungkin dalam nominal yang berbeda lah ya. Kayak nominal maksudnya caranya yang
Ya, sekarang nambah ningkat nabungnya apa nambah turun nabung? Kurang lebih nambah dikit lah. Nambah Karena dikit. duit dulu Iya. jajannya kebagi-bagi, sekarang udah punya penghasilan sendiri ya, jadi gue bisa ngatur lebih enak. Jadi sekalian gitu. Ya. Sekalian. Tips nabung dong buat perantau sih gitu. Gue nabung mungkin kalau bisa sih ya kebutuhan lu deh, kebutuhan sehari-hari, entah rokok, entah bensin, entah transport, makan. Itu lu hitung. Gue ngitungnya kalau gue udah gajian. Bilang Oh. gue gajian nih tanggal segini, jebret. Tanggal sekian dari gajian sampai pertengahan bulan gue spare berapa nih? Berapa misalkan ini nih masih on budget, gue nggak ngambil beberapa dari uang sisa gue. Dari on budget itu yang awal gaji full gue bagi on budget buat jajan gue sama segala macemnya, gue juga bagi buat tabungan gue sendiri. Nah misalkan kalau ada sisa itu dari pertengahan bulan sampai akhir bulan Tapi tabungan tetap dikit berarti ya? tetap dikit. Lu nabung ke nyokap? Sekarang udah enggak sih, sekarang gue biasanya gue punya beberapa rekening, jadi gue tarik tunai, gue store tunai ke ATM. ATM yang beda? Biar nggak kena biaya. Meskipun kalau biaya bulanan sih gue nggak hitungin lah, paling 10.000, Ya 15.000 lah ya. paling gede 15.000. Itu sih. Kalau zaman dari kuliah sih ya, dari zaman pesantren sampai kuliah gue masih ke nyokap gue. Tapi sekarang lu punya pasangan? Tidak ada. Ini ya, cewek-cewek yang dengerin podcast perantau udah jago nabung, apalagi coba. Jago Wah, nabungnya ya. udah jago, bisa umroh, apalagi lu pasangan. Iya. Gue sempat ya ibaratnya gue udah punya niat baik, tapi niat baik gue tidak. Belum jodoh lah ya, belum jodoh. Kalau udah jodoh kan pasti iyalah gitu. Gue dulu tuh sering berantem gara-gara tiap hari ngomongin nikah. Nah, maksud juga ada waktunya sih. Dalam artian gue nggak tahu ya, tiap orang tuh atau tiap pasangan punya kapabilitas untuk mengobrolkan hal-hal serius itu. Dalam artian punya space lah. Iya. Terus? Ya, Ya lu gua bosan juga lah ya, Ah. ngomongin kayak gitu terus. sampai pada akhirnya ya gue bukan capek, dalam arti gue udah, lu minta kayak gini terus, tapi lu nggak ngelihat kondisi gue kayak gimana di sini. Ya nggak ngerti lah ya. Makanya gue minta waktu dikit lagi nih buat ngobrol, tapi dia nggak bisa. Gue juga nggak bisa maksain dia bahagia harus sama gue. Gue bilang kayak gitu. Gue sampai ngeflorin buat pasangan yang mau serius, tipsnya kalau udah mau menuju nikah, please fair-fairan soal gaji sama pasangan lu. Terbuka soal gaji, terbuka soal keuangan. Kemarin lu kayak gitu juga? Gue kayak gitu. Gue sampai nge-arrange, misalkan gue tinggal daerah Depok, daerah Bekasi, maksudnya nggak di tengah-tengah kota banget lah. Itu biaya perkiraan segimana gue udah florin, tapi dia tetap ngotot minta ngobrol dulu sama orang tuanya. Ya, gue dalam artinya gue baru awal kerja nggak bisa sebebasnya Langsung. cuti, minta cuti, minta ini. Iya. Nggak kayak gitu mainnya. Nggak bisa kayak gitu, betul. Gue ya itu oke. Itu LDR-an? Gue LDR-an. Gue berapa lama ya pacaran dia? Memang susah sih kalau kayak gitu. 6 apa 7 tahun ya? 6-7 tahun. Pacaran apa cicil rumah? Uangnya kan bisa cicil rumah. Iya. Tapi buat umroh. Tapi itu memang sengaja tabungan itu buat itu awalnya. Gue nggak tahu kenapa gue tiap punya pasangan, gue udah berusaha mencoba seserius itu sih. Dalam artian ya gue udah Umur lah ya. bukan umur juga sih, dalam artian ya lu Ya pengen juga. waduh. Iya, bukan. Dalam artian gue juga berusaha, ibaratnya lu berusaha memberikan yang terbaik, harus yang terbaik juga dong. Alasannya gitu sih. Jadi lebih ya niatan baik lah ya. Iya.
Lu udah ketemu di Jakarta. Cik. Ketemu apa nih? Yang baru. Oh, di Jakarta gue sempat dekat sama orang. Lewat tapi Tinder. ya- Bukan. sempat dekat sama orang. Lewat Tinder. Aduh, rahasia dong Pak. iya. Anggap saja dikenalkan. Ya kan? Ya, Oleh begitulah. internet. Iya. Gitulah. Gue udah punya niatan baik, tapi dia juga masih belum bisa terima, ya udah. Maksud gue nggak menyesalkan, cuman cara dia ngejelasin ke gue aja tuh agak nggak make sense aja, udah itu aja. Gue tipikal orang ya, lu udah kayak gitu, stop ya stop. Gue nggak bakalan lanjut lagi, Oh, nggak bakalan kontak-kontak lagi. prinsip. Gue sama yang gagal berujung nikah pun juga gitu, stop. Udah, nggak Udah bakal. bener-bener nggak ngubungin lagi. Enggak. Dianya udah nikah sekarang. Kata nyokap gue udah, Kan bangsa. soalnya nyokap gue yang ngasih tahu. Kan bangsa ya, Pan. Kayak gitu, Pan. Maunya Ya. apa gitu. Gue nggak tahu sih, gue Dia ngebet ya? ya emang ngebet. Gue tipikal orang Dia kerja juga. udah kerja. Gue tipikal orang yang tuh udah misalkan udah pacaran sama gue, udah Berhubungan lah ya. berhubungan sama gue, tapi lu tiba-tiba putus nggak lama, entah berhubungan dengan orang lain, menjalin dengan orang lain, gue udah bodo amat. Lu mau main dari belakang atau lu selingkuh atau kayak gimana pun, gue percaya karma still exist. Ada sebab, ada hukum sebab akibat lah. Betul. Betul. Gue pernah dekat yang terakhir ini, gue nggak tahu ya, dia bilang ke teman gue nyaman sama gue, maksudnya udah positif lah. Cuman terakhir yang gue dengar, dia di ghosting sama orang lain. Kan dalam artian ada hukum sebab akibat. Iya, betul. Tapi parah sih kalau sampai kayak gitu kan. Gue tipikal orang yang ya udah, oke. Clear udah. Gue udah Dalam hati ya, padahal. Apa sih dia? anjing juga lu ya. Gue tipikal orang yang kalau udah kenal satu orang, udah deket, ya udah. Gue harus kelarin, mau iya enggak, udah. Lo fokusnya udah itu Iya. aja gitu ya. Gue bukan tipikal orang yang kalau gue deket satu orang lain, gue ke orang lain nggak bisa, nggak tahu ya. Mungkin karena gue tipikal orang yang nggak mau ribet atau nggak mau. Ya gue juga menghargai perasaan orang lain juga. Gak banyak cincong lah ya, istilahnya. Mau enggak udah itu doang sih ya. Cintaan rumit. Menarik nih, Pan, ngomong-ngomong. Sudah sejam 13 menit kita ngobrol. Waduh, lama juga Bung. Padahal jujur gue pengen banyak banget ngobrol ini lain, tapi karena gue rasa ntar podcastnya kepanjangan, Pan. Oke. 1 jam udah cukup kali ya. Cukup boleh. Mungkin di next time kalau misalnya kita ada episode lagi, kita ketemu Wah, lagi. mungkin kita invite Ucup. Oh ya, nanti kita ngobrol ya sama Ucup. Ucup, teman kita yang sedang mencari jodoh orang ya? Arab. Serius? Yang terakhir kita ketemu bertiga, dia kan cari orang Arab yang pure Arab karena dulu dia punya pacar yang nggak Arab tapi nggak direstuin. Hei Ucup, mari kita bertemu Ucup. Oke, ntar kita coba ngobrol sama Ucup. Dari zaman SMP juga tuh Ucup. Iya. Satu SMA kan sama lo. Satu SMA. Ini lama sih nggak ketemu Ucup. Ucup. Ya udah, itu dulu. Deal semua. Thank you.